Perkenalkan, nama saya Jogi Hendrik Manuel dengan NPM 180810015, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Katolik Santo Thomas. Di sini saya akan membuat video menjelaskan jawaban-jawaban dari soal UTS mata kuliah Data Warehouse. Soal yang pertama, apa itu Data Warehouse dan kapan Data Warehouse dibutuhkan? Jelaskan dan berikan contoh. Data warehouse itu menurut para ahli ada 3. Yang pertama menurut Imnon dari CPH, warehouse adalah pengumpulan data yang memiliki jenis pengumpulan data yang berorientasi pada topik, terintegrasi, variasi waktu, dan tetap untuk mendukung proses pengambilan keputusan manajemen. Yang kedua menurut Depo, data warehouse adalah database yang hanya dibaca berfungsi sebagai dasar untuk sistem pengambilan keputusan. Yang ketiga menurut Online, data warehouse adalah database relasional yang lebih digunakan untuk meminta dan menganalisis proses transaksi dan biasanya berisi data transaksi historis dan mungkin dari sumber lain. Kesimpulan dari pengertian data warehouse sendiri adalah sistem komputer untuk pengarsipan dan analisis data historis perusahaan seperti data penjualan, gaji, dan informasi lainnya dari operasi sehari-hari. Data warehouse dibutuhkan saat kita ingin mengetahui informasi data yang spesifik, misalnya pada usaha laundry, data yang diperlukan itu seperti pengharum mana yang paling banyak diminati, dan data warehouse juga dibutuhkan saat membuat sebuah laporan penjualan. Contoh dari data warehouse, toko usaha laundry Lamhot merekam setiap penjualan barang dengan memakai alat POS atau point of sales. Kedua contohnya itu Panoply. Panoply adalah sebuah platform yang menyediakan manajemen data dari ujung ke ujung. Panoply menggunakan sistem mesin pembelajaran dan natural language processing atau NLP yang berusaha untuk membentuk informasi dari berbagai sumber dengan teknik animasi. Panoply akan merampingkan data yang Anda butuhkan menjadi paling spesifik yang akan mengurangi waktu pengambilan data penduduk. Lanjut ke soal nomor 2, database, data warehouse, dan data mining. Jelaskan arti dari masing-masing kata tersebut. Yang pertama, database atau base data adalah kumpulan file-file yang mempunyai kaitan antara satu file dengan file yang lain, sehingga membentuk satu bangunan untuk menginformasikan suatu perusahaan, instansi, dalam batasan tertentu. Yang kedua, data warehouse. Data warehouse adalah pusat repositori informasi yang mampu memberikan database berorientasi subjek untuk informasi yang bersifat historis yang mendukung DSS atau Discussion Support System dan EIS atau Executive Information System. Yang ketiga, data mining. Data mining adalah ekstraksi informasi atau pola yang penting atau menarik dari data yang ada di database yang besar sehingga menjadi informasi yang sangat berharga. Proses penemuan yang efisien menjadi pola terbaik yang dapat menghasilkan sesuatu yang bernilai dari suatu koleksi data yang sangat besar. Lanjut ke soal nomor 3. Pilihlah salah satu model bisnis berikut dan rentanglah minimal 3 data dimensi dan 2 tabel faktanya serta jelaskan. Di sini ada 3 pilihan. Yang pertama rumah sakit, yang kedua universitas, yang ketiga retail seperti supermarket atau penjualan. Dan di sini saya akan memilih yang rumah sakit. Saya ada membuat 5 tabel dimensi. Yang pertama itu tabel dimensi pasien dengan atribut ID pasien, nama pasien, alamat, jenis kelamin, umur dengan 3 datanya, varchar untuk ID pasien, varchar berjumlah 40 untuk nama pasien, varchar berjumlah 100 untuk alamat, dan seterusnya. Begitu juga dengan dimensi kamar, atributnya ada ID kamar, nama kamar, biaya kamar, fasilitas, dan ini adalah list dari tipe datanya. Berikut ada tabel dimensi waktu dengan atribut ID waktu, tanggal, bulan, tahun, dan samping ini tipe data dari dimensi waktu. Selanjutnya ada tabel dimensi obat, tabel dimensi periksa. Dan di sini ada tabel fakta. Tabel fakta di sini ada 2. Pertama, tabel fakta harga kamar dengan atribut ID pasien dengan tipe data varchar, atribut ID kamar dengan tipe data varchar, atribut ID waktu dengan tipe data date,
atribut ID periksa dengan tipe data varchar, dan tabel fakta yang kedua, fakta harga obat, atributnya ID pasien dengan tipe data varchar, atribut ID obat dengan tipe varchar, dan atribut ID periksa dengan tipe data varchar. Selanjutnya, lanjut ke nomor 4. Berdasarkan 3 model bisnis dari soal nomor 3, sebutkan dan jelaskan sumber data eksternal yang mungkin ada untuk masing-masing bisnis tersebut. Yang pertama adalah rumah sakit. Rumah sakit biasanya membutuhkan data eksternal yang didapat dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau bagian-bagian pemerintahan lainnya yang berkaitan dengan kesehatan. Misalnya rumah sakit membutuhkan donor darah, maka rumah sakit X akan memerlukan data terkait dengan donor darah di rumah sakit lain. Yang kedua, universitas. Universitas biasanya juga membutuhkan data eksternal universitas lainnya yang bekerjasama dengan universitas tersebut, atau membutuhkan data eksternal sebuah bank terkait dengan kerjasama seputar pembayaran kuliah mahasiswa. Yang ketiga adalah retail atau supermarket penjualan. Supermarket juga membutuhkan data eksternal pemasok barang dagang guna untuk dapat memilih, memesan apa-apa saja yang dibutuhkan untuk dijual kembali. Dan supermarket juga bisa membutuhkan data eksternal bersama pengusaha supermarket untuk dapat memberi nilai sama rata terkait barang yang dijual sesuai kawasannya atau yang sering disebut dengan harga pasaran. Soal nomor 5, transformasikan data berikut dengan model normalisasi min-max. Dengan data yang ada, 450, 570, 890, 420, dan seterusnya, dengan rumus min-max, V aksen sama dengan V dikurang min A per max A dikurang min A, dikali new max A dikurang new min A, ditambah new min. Maka kita jawab, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengurutkan data yang ada dari yang paling kecil hingga yang paling besar, dan hasilnya seperti ini. Maka akan diperoleh rentang dari 120 sampai dengan 180. 120 ini adalah min A dan 980 adalah max A. Dinormalisasikan dan didapat 0,0 sampai 1,0. Sebelum kita lanjut masih saya akan menjelaskan dulu arti-arti dari rumus ini. V aksen di sini sebagai transformasi dan normalisasinya, V di sini sebagai data, min A di sini sebagai rentang paling kecil yaitu 120, max A di sini sebagai rentang paling besar yaitu 980, dan new max A di sini sebagai normalisasi yang didapat tadi yaitu 1,0, dan new min ini adalah normalisasinya juga yang paling kecil yaitu 0,0. Kita lanjut, kita kerjakan dari nilai 120 dengan rumus yang sudah tertera di sini. Maka kita masukkan semua data yang ada ke dalam rumus, maka didapatkan V aksen sama dengan 120 dikurang 120 per 980 dikurang 120 dikali 1,10 dikurang 0,0 ditambah 0,0, maka dihasilkan 0 per 860 dikali 1,0 ditambah 0,0, maka hasilnya 0. Selanjutnya adalah nilai 340 sama dengan cara di atas, begitu dengan nilai 420, nilai 430, nilai 450, dan seterusnya sampai nilai 980 dengan rumus yang masih sama. Kita masukkan lagi data yang ada di dalam rumus, yaitu V aksen sama dengan 980 dikurang 120 per 980 dikurang 120 dikali 1,0 dikurang 0,0 ditambah 0,0, maka akan dapat hasilnya 860 per 860 dikali 1,0 ditambah 0,0, maka hasilnya 1. Maka hasil dari setiap nilai yang ada itu 0, maka hasilnya 0,0255, 0,0255, 0,348, dan seterusnya dari paling kecil 0 sampai paling besar 1. Baik, selanjutnya saya akan menjawab soal nomor terakhir atau soal nomor 6. Gunakan database penjualan sales yang sebelumnya Anda perhatikan saat perkuliahan. Carilah konsumer yang paling sedikit melakukan pembelian setiap bulannya dan paling banyak melakukan pembelian setiap bulannya. Di sini sudah tertera coding untuk memunculkan konsumer yang paling sedikit melakukan pembelian setiap bulannya. Dengan coding ini, kita bisa mengcopy coding ini, lalu kita pastikan saja
kita copy, lalu kita masuk ke PHP MyAdmin, lalu kita masuk ke database yang dituju, yaitu database sales, lalu ke menu SQL, kita kopikan coding yang tadi, lalu kita kirim, maka akan muncul hasilnya, dan dari sini dapat dilihat bahwa penjualan paling banyak itu dilakukan oleh Boston Properties pada bulan kelima dengan nilai 370, dan paling sedikit itu pada bulan 4 oleh Link Rate dengan jumlah 400. Sekian hasil presentasi UTS saya. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf pada waktu ini. Saya ucapkan terima kasih dan